Sejak bulan Maret 2020, Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan penularan COVID-19, jenis virus baru yang merupakan kerabat dekat dari virus MERS dan juga SARS. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019, di mana sebagian coronavirus bersifat zoonotik, yakni penyakit pada hewan yang dapat menular ke manusia. Penyebaran COVID-19 sangatlah cepat, hingga menyebabkan pandemi global. Dilansir dari laman covid19.who pertanggal 9 Mei 2020, COVID-19 telah menyebar ke 212 negara di dunia dengan angka kematian lebih dari 260.000 jiwa. Pemerintah sendiri telah menerapkan berbagai upaya pencegahan penularan. Salah satunya ialah pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan ini mengharuskan para pekerja untuk bekerja dari rumah dan para pelajar untuk belajar dari rumah. Penerapan ini tentunya harus diimbangi dengan konektivitas yang stabil dan cepat, serta mudah dijangkau di seluruh tempat di wilayah tanah air. Namun, nampaknya harapan tersebut masih belum bisa terwujud. Ini masih belum ya, bukan berarti tidak dapat terwujud. Kehadiran teknologi generasi kelima dan generasi keenam dengan konektivitas yang super cepat dapat menjadi jawaban dari kesemrawutan koneksi di tanah air. Dengan kecepatan 5G hingga 10 GB per second yang rencana awalnya akan dirilis tahun 2020, memungkinkan hadirnya mobil otonom, smart city, smart home, dan juga dunia robotik. Sementara 6G menjadi teknologi generasi super cepat yang digadang-gadang memiliki konektivitas hingga 1 TB per second dan rencananya akan diperkenalkan di tahun 2030 mendatang. Generasi ini memungkinkan konektivitas yakni Internet of Things mencakup lebih luas hingga menjadikan dunia serba digital di masa depan. Namun, bahan baku teknologi super cepat tentunya tidak mudah dan juga tidak murah untuk diperoleh. Teknologi saat ini dan juga di masa depan masih bergantung akan unsur tanah jarang atau RE. Material ini merupakan jenis logam sehingga sering juga disebut sebagai rare earth metals. Sebagai perumpamaan, dalam sebuah chip smartphone setidaknya menggunakan 62 material logam, di mana 12 material tidak dapat tergantikan oleh material alternatif. Atau dengan kata lain, chip smartphone sangat bergantung dengan material tersebut. 50% dari material tadi adalah rare earth elements, di antaranya lanthanum, europium, dysprosium, thulium, ytterbium, dan juga yttrium. Kita semua tahu, minyak adalah bahan bakar penggerak teknologi maju saat ini, dan 18% diproduksi oleh Amerika, sementara bahan baku pembuatan teknologi maju membutuhkan REE yang 90% suplai dari Cina. Terus pertanyaannya, mau sampai kapan kita berada di bawah hegemoni Amerika dan Cina? Indonesia saat ini hanya mampu memproduksi sekitar 0,01% minyak dunia dan belum mencatatkan produksi REE dunia. Namun, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2015, potensi logam tanah jarang di Indonesia mencapai 1,5 miliar ton. Dengan potensi yang besar tersebut, Indonesia dimungkinkan menjadi eksportir logam tanah jarang, tapi tetap harus mendahulukan hilirisasi dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Menurut Guru Besar Petrologi Universitas Hasanuddin, Profesor Adi Maulana, perdaan logam tanah jarang di Indonesia berada pada distribusi batuan granitoid dan endapan placer. Daerah tersebut berada di Pulau Bangka dan Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi bagian barat dan timur, serta Papua yang dominannya dari mineral monasit. Salah satu unsur REE yang melimpah di tanah air adalah skandium yang dapat diperoleh dari laterisasi nikel. Kita ketahui bersama, penghasil atau produsen nikel terbesar dunia berada di Sorowako, Sulawesi Selatan. Dengan sumber daya mineral yang telah dipaparkan tadi, rasanya Indonesia mampu membuat teknologi 5G dan 6G-nya sendiri.